Em, aku bakal mulai lanjutin dari nomor 8 ya, teman-teman. Udah, dari nomor 8, soalnya yaitu diketahui rata-rata dari 8 bilangan adalah 12. Jika salah satu bilangan adalah 20, maka jumlah 7 bilangan lainnya adalah... Nah, ini itu sebenarnya konsepnya pakai rumus mencari rata-rata atau MEAN. Biasanya rata-rata atau biasanya tuh ditulisnya X bar. Ini. Atau MEAN atau rata-rata itu biasanya rumusnya jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Sigma X itu maksudnya gimana? Sigma X itu maksudnya jumlah dari semua data. Misalkan di sini di nomor 8 eh, kita dikasih tahu kalau ternyata ada 8 bilangan atau 8 data gitu ya. Nah, sigma S ini adalah jumlah dari kedelapan data tersebut. Misalkan data pertama itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berarti dijumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 nah, kayak gitu-gitu. Kayak gitu ya teman-teman, itu adalah sigma X. Sedangkan kalau N ini adalah banyaknya datanya. Banyaknya data itu kayak gimana? Banyaknya data itu berarti ada berapa data yang kita punya. Misalkan kalau di nomor 8 ini, itu ternyata ada 8 data atau 8 bilangan gitu, 8 angka. Nah, em, kalau dari soal rata-rata itu ternyata 12. Dari 8 bilangan rata-rata ada 12. Nah, kalau kita masukin ke rumus, berarti rata-rata sama dengan kita bilang aja sigma X ya teman-teman. Sigma X per N. Rata-ratanya diketahui 12. Sigma X, kita belum tahu nih sigma X-nya berapa. Kita belum tahu jumlah dari kedelapan bilangan itu berapa karena kita juga nggak tahu masing-masing bilangan itu nilainya berapa gitu. Per n, n-nya di sini 8. Kita masukin 8. Nah, eh, boleh per 8. Ini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dikali silang aja teman-teman. Berarti sigma X sama dengan 12 dikali 8. Ini ya. Atas dikali bawah. 12 kali 8. Nah, sigma X 12 kali 8 itu sama dengan 96. Nah, berarti total dari seluruh bilangannya, ke 8 bilangannya itu adalah 96. Terus di sini kita punya lagi informasi kalau ternyata salah satu data atau salah satu bilangannya itu adalah 20. Nah, kita baru punya satu bilangan dari ke 8 bilangan. Yang ditanya jumlah 7 bilangan lainnya adalah berapa? Nah, sebenarnya kalau udah ketemu kayak gini, ini cukup gampang teman-teman. Karena kita kan udah tahu ya, sigma X itu sama dengan 96. Di mana sigma X itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah terusnya sampai kalau 8 berarti sampai X7. Ini. Itu sama dengan 96. Nah, kalau di antara ke-8 bilangan ini ternyata nilainya adalah 20, sisanya tuh berapa? Berarti misalkan aja ya kita taruh angka 20 ini di X1. Kita masukin X1-nya itu 20 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai X7 itu sama dengan 96. Nah, dari pertanyaan
Jumlah 7 bilangan lainnya itu berapa? Itu yang dimaksud adalah ini teman-teman. X2 sampai X7 ini. Ini yang ditanya. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, udah 20 plus X2 plus X3 sampai dengan X7 itu sampai dengan 96, berarti kita tinggal pindah ruas. Yang 20 ini kita pindahin ke sebelah sini. Jadi kita dapat kayak gini. X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai X7 itu berarti 96. 20-nya pindah ke sebelah kanan, berarti dari plus jadi minus. Minus 20. Nah, tinggal kita kurangin aja, berarti X2 plus X3 plus dan seterusnya. Itu berarti 96 dikurangi 20. Berarti 76. Jawabannya berarti yang B. Gitu, teman-teman. Jadi intinya yang dipakai di sini adalah rumus dari mean atau rata-rata. Itu biasanya jumlah dari semua bilangan dibagi total dari banyaknya bilangan tersebut. Jumlah dari semua bilangan itu disimbolkan dengan sigma X, sedangkan banyaknya data atau banyaknya bilangan itu disimbolkan dengan N. Teman-teman. Dari nomor 8 ini, apakah ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Boleh teman-teman langsung on mic atau tanya di chat box. Kalau misal kalau misalkan udah aman, udah paham, nggak ada yang dibingungin, teman-teman juga boleh kasih reaction atau komen juga di chat box ya, biar bisa next ke soal selanjutnya. Oke, udah aman ya berarti. Aku kasih waktu 3 detik buat teman-teman yang mau mungkin screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, next ke soal selanjutnya. Nomor 9 ini soalnya yaitu sebuah galon berisi 3/4 kapasitas penuhnya. Sebanyak 20% isi galon tersebut dituang. Misal isi galon setara dengan bla 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 dari kapasitas penuh. Nah, ada galon nih misalkan ya. Ada galon, dia isinya cuma 3/4 dari kapasitas penuhnya. Let's say misalkan di sini. Isinya cuma segini nih. Nah, jadi nggak penuh ya teman-teman. Dari awal memang udah nggak penuh. Kemudian sebanyak 20% dari isi ini dituang. Misalkan dituang ya. Dituang, let's say jadi berkurang segini. 20%. Ini 3/4. Nah, setelah dituang 20%, isinya jadi berapa nih? Nah, kita disuruh hitung, teman-teman. Caranya sebenarnya lumayan gampang. Tinggal gini. Tiga, kondisi awal kan 3/4 ya. 3/4 dari kapasitas penuhnya atau kapasitas awalnya gitu. Nah, eh, terus 20% dari 3/4 ini dituang. Berarti isinya ini, isi yang di sini, berkurang sebanyak 20% atau hilang sebanyak 20%. Nah, kalau udah dituang 20%, tinggal berapa sisanya gitu ya. Nah, berarti tinggal kita kurangin aja teman-teman. Kurang
20%. Kayak gini. Nah, cara hitungnya gimana? Sebenarnya em, ini aku ganti deh biar teman-teman gak bingung ya. Jangan dikurangi 20%, tapi ini. Nah, dari 3/4 ini dituang 20%. Kita harus cari tahu dulu 20% dari 3/4 ini berapa. Baru kita bisa tahu sisanya tuh tinggal berapa gitu. Atau sebenarnya kita juga bisa langsung cari sisanya tanpa harus tahu berapa jumlah yang dituang. Mungkin sekarang aku bakal jelasin dulu eh, cara kalau kita nyari berapa jumlah yang dituang dulu ya. Nah, di sini disebut 20% yang dituang, berarti tinggal kita kali aja. Dikali 20%. Berarti 3/4 dikali 20 per 100. Supaya lebih gampang, ini kita coret-coret aja. 4 sama 20 berarti tinggal 5. 5 sama 100 berarti tinggal 20. Hasilnya berarti 3/20. Ini adalah jumlah yang dituang. Nah, sekarang yang ditanya adalah sisa isi galonnya. Berarti kita harus mengurangi isi awal dengan isi yang dituang. Berarti 3/4 isi awal ya. Ups, 3/4 sisa. Dikurangi 20% dari 3/4 tadi kita udah dapat ternyata jumlahnya adalah 3/20. Dikurangi 3/20. Nah, karena penyebutnya beda, kita harus samain penyebut dulu. Kita pilih penyebutnya 20 karena em, kelipatan ya. Nah, 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 3 adalah 15. Ini kayak operasi pengurangan pecahan biasa ya teman-teman. Nah, 20 dibagi 21, 1 dikali 3, 3. 15 dikurangi 3, 12 per 20. Atau kalau disederhanakan bisa kita bagi sama-sama dibagi 4 berarti 3/5. Jawabannya yang B. Ini adalah cara kalau kita cari dulu berapa jumlah yang dituangnya. Em, Sebenarnya betul, tapi kalau misalkan teman-teman pakai cara ini mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama gitu ya dibandingkan teman-teman langsung cari sisanya. Caranya gimana kalau kita mau langsung cari sisanya? Kita bisa pakai perhitungan kayak gini teman-teman. Isi awal adalah 3/4. Yang dituang adalah 20%. Sisanya berapa? Nah, em, kita bisa anggap 3/4 itu adalah 100%. Kondisi awal adalah 100%. Anggap aja 3/4 adalah 100%. Nah, kemudian dituang 20%, maka dikurangi 20%. Kita akan coba lihat ya, apakah hasilnya sama atau enggak kalau kita pakai perhitungan ini. Nah, 100 dikurangi 20 itu berarti 80%. Nah, berarti ketika dituang sebanyak 20%, sisanya tinggal 80%. Nah, 80% ini berapa? 80% yang dimaksud adalah 80% dari 3/4.
Ini tinggal kita hitung biasa aja kayak tadi teman-teman, berarti 80 per 100 dikali 3 per 4. Nah, ini dicoret-coret aja. 4 sama 80 itu bisa dibagi jadi 20. 20 sama 100 bisa dibagi jadi 5. Nah, udah langsung ketemu teman-teman, jawabannya berarti 3 per 5. Kalau pakai cara yang kedua, kita cuma butuh satu step perhitungan. Sedangkan kalau pakai cara yang pertama, kita butuh kurang lebih dua step perhitungan. Yang pertama itu kita nyari berapa jumlah yang dituang, baru kita eh, kurangi isi awal dengan jumlah yang dituang untuk tahu sisanya berapa. Tapi kalau misalkan kita pakai cara yang kedua, kita bisa langsung asumsikan bahwa sisa galonnya adalah 80% karena yang dituang sebanyak 20%. Nah, dari 80% ini kita tinggal cari berapa 80% dari 3 per 4. Tinggal kita kalikan dengan 3 per 4, maka akan dapat 3 per 5. Hasilnya sama. Tuh, teman-teman. Nomor 9 cukup simple. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau masih bingung mungkin? Gimana nih teman-teman? Udah aman atau belum? Kak, kenapa 20-nya nggak dibawa yang cara nomor 2? Kak, kenapa 20-nya nggak dibawa? Kak? Maksudnya gimana, Salwa? Mungkin boleh dijelasin lagi pertanyaannya. Kak, kenapa 20-nya? Itu Kak, maksudnya kan 80 diseret sama 4 jadi 20 ya. Terus 100 diseret sama 3 jadi 5. Terus nanti hasilnya 3 per 5. Sedangkan di situ 20 masih ada sisa. Oh, oke, oke, oke. I see. Jadi, aku coba tulis ulang di sini ya perhitungannya. 80 per 100 dikali 3 per 4. Ini kan awalnya ya. Nah, ini kalau kita langsung bagi aja, 4 sama 80 itu kan hasilnya berarti 20 ya. Nah, 20 sama 100 ini masih bisa dibagi juga teman-teman. 20 sama 100 kita coret jadi 5. Jadi tiganya itu utuh. Tiga tuh nggak dioperasikan dengan angka manapun. Tapi yang dicoret-coret adalah 4, 80, dan 100 ini. 80 kita bagi 4 hasilnya 20. Terus 100 kita bagi 20 hasilnya 5. Sisanya 3 per 5. Gitu, Salwa. Masih bingung nggak? Oke Kak, enggak, udah paham. Oke, aman berarti ya. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang bingung juga dari perhitungan atau mungkin rumus, konsep penyelesaiannya. Aman, Kak? Ayo aman ya. Teman-teman yang lain gimana? Paham, Kak? Paham, Kak? Oke. Yang lain juga boleh kasih reaction ya kalau misalkan eh, sulit untuk nulis di chat box. Oke. Aku kasih waktu 3 detik dulu sebelum next ke soal selanjutnya. Boleh teman-teman screenshot ya kalau yang belum dicatat gitu. Oke, 3, 2, 1. Ini
Sekarang nomor 10. Nomor 10 lumayan panjang pertanyaannya. Seorang tukang ingin memasang papan secara diagonal pada sebuah bingkai persegi panjang yang panjangnya 6 meter dan lebarnya 8 meter. Dia ingin memastikan bahwa papan tersebut cukup panjangnya untuk dipasang dari salah satu sudut ke sudut yang berseberangan. Dari pernyataan berikut, manakah yang benar untuk membantu tukang memastikan panjang papan yang dibutuhkan? Berarti yang perlu kita perhatikan di sini adalah panjang papan yang dibutuhkan. Kita harus cari panjangnya. Nah, ada beberapa jawaban yang bisa dipilih. Yang pertama itu tukang dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang papan. Panjang papan yang dibutuhkan adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 atau 10 meter. Jika tukang hanya memiliki papan 9 meter, maka papan itu cukup. Lalu panjang papan yang dibutuhkan adalah 6 plus 8 atau sama dengan 14 meter. Tukang tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras karena bingkai berbentuk persegi panjang bukan segitiga. Oke. Nah, kalau ada cerita-cerita ilustrasi kayak gini, teman-teman lebih baik sebisa mungkin digambarkan gitu ya teman-teman. Teman-teman gambar dulu, jadi kebayang maksud dari soalnya tuh kayak gimana gitu. Tergambar gitu teman-teman ya. Nah, coba kita baca lagi dari awal. Seorang tuh kan ingin memasang papan secara diagonal pada sebuah bingkai persegi panjang yang panjangnya 6 meter dan lebarnya 8 meter. Nah, di sini dikasih tahu bahwa eh, kita punya benda, sebuah bingkai yang bentuknya persegi panjang dengan panjang 6 meter dan 8 meter lebarnya. Kita boleh gambar dulu di sini persegi panjang. Ini ya kurang lebih. Ini anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, bingkai persegi panjang, panjangnya 6 meter, lebarnya 8 meter. Dia ingin memastikan bahwa papan tersebut cukup panjangnya untuk dipasang dari salah satu sudut ke sudut yang berseberangan. Terus di awal kita juga dikasih tahu bahwa dia pengen pasang papannya tuh secara diagonal. Nah, yang dimaksud diagonalnya seperti apa? Diagonal itu adalah hmm, biasanya dia tuh berbentuk garis miring yang panjang yang menghubungkan antara satu sudut dengan sudut yang berseberangan. Kalau di bentuk bidang persegi panjang, biasanya diagonal itu kayak gini teman-teman bentuknya. Nah, ini biasanya diagonal. Kalau misalkan di persegi gitu ya, bentuknya tuh seperti ini.